yang terpanggil untuk mendapat bagian dalam penggembalaan dalam kerajaannya. Nah ini yang menarik ayat 26 ya, Lukas pasal 2 ya. Jadi waktu itu Yesua sudah lahir, lalu diserahkan kepada Hashem. Nah di sini juga harus kita pelajari ya. Jadi ketika Yesua lagi bayi itu diserahkan kepada Hashem. Karena di ayat 23 semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi hak Elohim. Jadi kalau ada Injil yang mengajarkan bahwa Yesua itu adalah Hashem, nggak cocok sama ayat ini. Masa Hashem diserahkan kepada Hashem? Jadi bertentangan dengan Injil ini. Karena banyak ya dari kalangan tertentu mengajarkan bahwa Yesua itu adalah Hashem yang menjadi manusia. Itu bukan dari Injil. Itu dari suka-suka dia gitu ya. Nah, lalu digendong oleh seorang yang bernama Simeon. Ada kemungkinan Simeon ini juga salah satu dari imam ya. Paling tidak orang yang berwenang untuk berada di bait suci untuk menerima persembahan atau apalah. Pokoknya dia yang terlibat dalam penyerahan seorang bayi kepada Hashem. Ya, lalu dia bilang begini ya 26. Di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh. Jadi ini Hasid ya, seorang Hasid dan Sadik ya. Jadi gelarnya dua. Lukas ini menulis dua gelar, dia Sadik dan dia Hasid ya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Jadi dia fokus, dia tidak terganggu dengan kekuasaan-kekuasaan yang ada di sekitarnya ya. Waktu itu di bawah kekuasaan Roma, dia udah nggak pusing dengan itu ya. Dia hanya fokus kepada pengharapan untuk penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Nah, jadi di sini ya, Simeon ini dia orang Sadik, dia juga Hasid, dan dia juga dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Nah, dalam kontrol Roh Kudus itu dia berkata begini. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Nah, ini lebih hebat dari Rabi Kaduri ya. Jadi Roh Kudus pernah katakan bahwa dia akan melihat Mesias. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, yaitu Mesias Hashem. Ya. Itu tulisan Ibrani gitu, Mesias Hashem atau Mesias Yod-He-Waw-He. Ia datang ke bait suci oleh Roh Kudus. Jadi rupanya ini orang dituntun oleh Roh Kudus ya. Dan dia orang Yahudi. Jadi jangan pikir hanya orang Kristen saja yang dituntun oleh orang Yahudi, kagak gitu. Ada orang bilang begitu ya. Enggak ya, di sini kita bisa lihat Simeon ini dituntun oleh Roh Kudus datang ke bait suci. Ketika Yesua itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan Torah. Jadi Yesua diserahkan dalam prosesi sesuai dengan Torah. Diserahkan oleh kalangan imam ya kepada Hashem. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Hashem. Nah, lalu dia mulai bicara ya, mulai bernubuat. Jadi ketika Yesua masih bayi, itu diakui oleh orang yang punya kewenangan di bait suci itu sebagai Mesias gitu. Jadi kemesiasan atau sebagai Kristus itu bukan diakui dengan konsep kekristenan pada awalnya, tapi oleh Yahudi, bahkan oleh imam-imamnya, oleh orang yang di bait suci. Yesua sudah diakui sebagai Mesias ketika dia bayi.
belum melakukan apa-apa, ya, belum bisa nyanyi, belum bisa berdoa, belum bisa makan keras, karena baru umur 8 hari. Tetapi salah seorang dari kalangan di bait suci itu, ya, orang yang berwenang di bait suci itu, sudah mengakui bahwa itu adalah Mesias Hasem. Jadi kemesiasan ini runtutannya itu jelas sekali, ya. Tentu saja, ya, kalau Mesias itu dipertuan, sama seperti orang Israel mempertuan Harun, mempertuan Musa. Karena Musa lebih tinggi dari Harun, gitu ya, dalam ininya, hierarkinya. Itu dipertuan. Nah, dulu pernah ada protes. Kalau kita lihat di parasa yang kemarin, itu ada protes, ya. Saya lupa, ya, itu parasa yang kemarin, tapi saya baca beberapa hari ini. Pernah orang Israel komplain kepada Musa dan Harun. Mereka bilang begini, itu Datan dan Abiram, ya. Itu dari Bani Korah. Dan Datan dan Abiram itu dari keturunan Ruben, keturunan anak sulung, merasa berhak gitu, ya. Bilang begini, udah cukuplah katanya kamu membebaskan kami dari Mesir, itu kami akui katanya. Tapi jangan kau meninggikan diri di tengah-tengah kami katanya. Itu ada itu, ya. Jadi lalu Musa dengan rendah hati berlutut, ya, di hadapan mereka. Lalu diadakan verifikasi. Apakah benar Musa sebagai orang yang dipertuan itu kehendak Hasem atau bukan? Sampai akhirnya dibuktikan dengan tongkat Harun yang berbunga. Nah, jadi semuanya konsis, ya. Torah dengan perjanjian baru, ya, dengan kitab Lukas ini, itu terkait semuanya dan tidak bertentangan gitu, sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan kita bahwa Yesua itu adalah Hamasiah gitu. Karena pengajaran-pengajaran sekarang walaupun mengklaim sebagai akar Ibrani, tapi tidak memahami Hasem dan Mesiasnya gitu.